Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Thawbuz zur utawi iki iku bab jelasno baju kebohongan. Disebut baju kebohongan. Al-atya utawi pira-pira wong sing ngaku-ngaku, wong sing akon-akon ngaku-ngaku. Wal mutataffilun lan wong-wong sing mbucai kekanak-kanakan. Ala bisatil haqiqah ing atase lembaran hakikat kathiruna iku akeh. Tapi wal hakikat utawi hakikat bari atun iku masa bodoh utawa bebas minhum saking iki at'iya. Wala ta'tarifu lan ora ngakoni apa hakikat lahum maring at'iya bisihhatin nisbatihim kelawan kebenaran nisbate kono at'iya ilaiha maring iki hakikat. Bab menjelaskan tentang baju kebohongan. Artinya apa? Masa sekarang itu banyak sekali orang yang hanya sifatnya mengaku-ngaku dirinya, atau bahkan bisa disebut kekanak-kanakan, seolah-olah dialah yang paling benar. Padahal kebenaran sendiri itu jauh dari mereka. Bahkan kebenaran tidak mengakui kalau mereka itu memproklamilkan diri sebagai orang yang benar. Ini masa-masa yang banyak pengakuan seperti itu. Banyak orang yang sebetulnya urung pantes mendapat predikat A, tapi ia seolah-olah ia adalah A. Padahal dari sifat A itu jauh sekali. Bahasa gampangnya, banyak orang yang mengaku pinter, aku kiai, aku alim. Akan tetapi sifat yang dimiliki jauh dari sifat yang disandang. Karepe untuk sandangan kiai, akan tetapi perilakunya itu jauh dari kekiaian. Banyak orang yang mengaku benar, tapi kesehariannya itu sifat-sifat yang ditunjukkan adalah jauh dari kebenaran. Sehingga hakikat atau kebenaran itu sendiri sebetulnya tidak ngeh. Masa bodoh dia mau apa? Saya tidak ada hubungan dengan mereka, orang-orang yang hanya mengaku dan mengaku saja. Dianggap manusia yang kekanak-kanakan. Coro kasare lamun urusan cinta itu begini. Wa kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidaka. Itu seorang syairan.
wa kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzaka wa kullun utawi setiap laki-laki ku yadda'i mengaku sapa kullun waslan ing sambung bilaila kelawan laila tapi wa laila utawi laila iku la tukiru ora ngakoni sapa laila lahum maring kullun bidzaka kelawan waslan. Artinya semua laki-laki merasa dekat dan sambung dengan Laila, akan tetapi Laila tidak pernah mengakui mereka sambung dengannya. Artinya apa? Ibaratnya itu tepuk di sebelah tangan. Ya tidak ada artinya. Setiap orang mengaku saya ini dekat sama Laila, padahal Laila nggak merasa didekati sama dia. Ini gambaran atau simbol banyak manusia yang mengaku dirinya benar, tapi kebenaran tidak pernah mengakui kalau dia itu orang yang benar. Itu adalah potret manusia kekinian. Hadza utawi iki bil idhofati kelawan disandarakan ila annahum maring sak temene kono kulun maring setune semua orang yusyawwihun iku meden-medeni sapa sikono kulun asurah ing rupa wa yusiun lan gawe ala sapa kulun as-sum'ah ing pendengaran utawa nama baik wahaula il atya utawi ikilah wong-wong sing mengaku-ngaku yusaddaku alaihim al-wasfun nabawi ad-daqiq alladhi iku yasduku maaf iku yasduku pas cocok alaihim ing atase atya apa al-wasfu sifat an-nabawi kang bangsa kenabian ad-daqiq kang lembut alladzi yaqulu kang dawuh sapa al-wasfun nabawi al-mutasyayyi bima lam yu'ta kala bisi thaube zurin al-mutasyayyi utawi wong sing berkelompok, dia itu seolah-olah kelompok yang benar. Bima kelawan barang lam yukta kang ora diwenehi sapa mutasyayyi kala bisi thaube zur iku kaya wong sing nyandang pakaian kebohongan. Iku kaya wong sing nyandang pakaian kebohongan. Artinya mereka itu katanya Islam, katanya orang baik, tapi yusawwihuna surah, mereka itu menampakkan kegeraman, rupane wong sing nyawang dia itu takut.
lagi krungu beritane bae tidak menyenangkan. Tapi dia mengaku membawa bendera Islam. Tapi dari sisi tampilannya menakutkan siapapun. Padahal Islam al-Muslim man salim al-muslimun min lisani wa yadi. Orang Islam itu ya orang yang merasa tentram, kan kini selamat dari ulah tangannya, ulah apa-apanya. Tapi mereka pembawaannya itu yusawwihuna surah wa yusi'una sum'ah. Menakutkan tampilannya, beritanya saja itu tidak menyenangkan. Nah, wong sing ngene iki itu sama dengan kelompok orang yang oleh Nabi sudah disinyalir al-mutasyayyi bima lam yu'ta kalabisi saubizur. Orang yang berkerumun, berkelompok, bergolongan, tetapi dia tidak mendapatkan bimalam yu'ta, tidak memakai ilmu yang semestinya dia miliki, itu kalabisi saubizur, kayak orang yang memakai baju kebohongan saja. Walaqad bulina, lan yekti temen di uji sapa kita. Temen diuji sapa kita. Walaqad bulina, hale temen diuji sapa kita. Ma'syarul muslimin, wahai golongan orang-orang Islam. Bikathirin kelawan golongan min haula, bikathirin kelawan kelompok min haula saking iki wong-wong iki. Jadi luar biasa, Masya Allah. Kita umat Islam itu teruji. Karuan kalau mereka berpenampilan sing ora Islam. Ya. Mereka itu tampilannya Islam. Jadi musuh yang paling repot ya seperti ini. Kita itu ma'asyiral muslimin diuji oleh kelompok-kelompok ini, golongan-golongan seperti ini. Ya kirun kang istilahnya mengotori, menodai sapa sihaula safwal ummah ing kejernihane umat wa yufarrikun lan memisah-misahkan sapa haula bainal jamaat antarane pira-pira kelompok-kelompok, golongan-golongan muslim. Kita umat Islam ini sangat-sangat teruji, dicoba oleh penampilan, oleh sekelompok wong yang mestinya dia itu belum patut sebagai orang yang membawa Islam itu sendiri. Akhirnya dia menyampaikan narasi Islam itu tidak semestinya. Terlebih sekarang dunia medsos lebih tajam, ini luar biasa. Jadi mereka mengobrak-abrik seluruh umat Islam. Mereka mengadu domba antar kelompok umat Islam dengan gaya Islam.
Wa yurithuna lan mewariskan sapa sikun haula al adawah ing permusuhan bainal antara saudara wa akhihi lan seduluri wal walad lan anak wa abihi lan bapake anak. Kelompok-kelompok ini yang nggak paham betul dengan Islam itu justru atas nama Islam mereka itu menodai kejernihan Islam umat yang sudah teduh, yang sudah baik-baik saja, yang sudah aman, yang sudah tenang, tapi dinodai, dikotori dengan narasi-narasi pikiran-pikirannya yang kotor. Memisah-misahkan jamaah. Bahkan kadang seorang anak sama bapaknya, saudara dengan saudaranya, dia lebih memprovokasi dengan dalil-dalil yang tidak pas, yang tidak sesuai, sehingga dia mudah mengkafirkan orang tuanya, mengkafirkan saudaranya, mensyirikkan. Ini akhirnya kalau sudah muncul mengkafirkan, mensyirikkan, ini muncul kebencian. Kalau sudah itu terjadi, sama saja menghalalkan darah saudara. Ini adalah potret kelompok-kelompok yang memang sengaja menghancurkan Islam itu sendiri. Wa yufarriqun bainal jamaah wa yurithun al adawah, menimbulkan narasi-narasi atau pemikiran-pemikiran sing aneh-aneh dengan sedikit-sedikit musyrik, akhirnya sang anak tidak berani, atau namanya sang anak berani sama orang tuanya, saudara jauh dengan saudaranya. Wa yadkhulun ila tashihi madzahibil Islam. Wa yadkhulun lan manjing sapa haula ila tashihi mafahimil Islam, maring meluruskan pemahaman-pemahaman Islam, masuknya mimbabil ukuki, saking pintu perlawanan, saking pintu wani. Mereka masuk untuk meluruskan pemahaman-pemahaman Islam, tapi lewat pintu perlawanan yang sangat luar biasa. Sehingga dia mudah menyebut kata syirik. Dia mudah menyebut kata kafir. Dia begitu entengnya lisannya mengafirkan orang lain. Begitu entengnya mengatakan musyrik orang lain. Ini sudah meracuni pemikiran-pemikiran orang-orang Islam saat ini. Jauh dari Islam itu sendiri bagaimana datang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang itu menuju jalan Tuhanmu dengan cara bijaksana. Meluruskan pemahaman itu pasti yang baik dengan cara bijaksana. Banyak yang asalnya itu adat tetapi tidak ditolak oleh Nabi secara keseluruhannya. Sebagaimana apa? Akikah. Akikah itu budaya. Asalnya sebelum syariat Islam datang. Itu budaya. Orang Arab itu punya kebudayaan. Ketika
ia diberi Allah anak, maka ia terima kasih. Ya sebelumnya tidak terima kasih kepada siapa-siapa, belum kenal Tuhan. Syukur, ungkapan gembira bahasanya, ungkapan kegembiraan. Kegembiraan mereka akhirnya apa? Menyembelih itu kambing, kalau laki 2, kalau perempuan 1. Karena mereka lebih bangga punya anak laki-laki. Tapi caranya waktu itu darah kambing yang disembelih ditorehkan di jabang bayi. Begitu Nabi hadir datang membawa risalah, tidak dicabut semuanya. Ada yang baik, yaitu menyembelih kambing itu sesuatu yang baik, mengajak dermawan. Tidak usah diubah, biarin. Tapi caranya saja dibenahi. Bukan darah kambingnya yang diambil, yang ditorehkan di jabang bayi, tapi diganti dengan kurma, dicetakkan di jabang bayi supaya merangsang saraf-saraf mulut supaya cepat bicara. Di situ maksudnya baik, tetapi tidak dengan cara yang baik. Itu asalnya adat, tetapi kemudian menjadi syariat. Orang kalau tidak memahami seperti itu, akhirnya semua digebyah-uyah. Musyrik dan musyrik. Luar biasa. Sehingga kayak ada istilah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dikatakan musyrik. Dari sisi mana ia mengatakan musyrik? Apa yang dimaksud kemusyrikan di dalamnya? Tidak ada. Taruhlah apa? Wong baru kepaten kok, umpamanya mengadakan makan-makan. Islam juga mengajarkan demikian. Mengadakan apa? Orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang tetap bersedekah fis-sarra'i, baik waktu bahagia, wad-dharra'i waktu susah. Jadi tidak ada larangan waktu susah kita bersedekah. Asal ada kemauan dan kemampuan. Nah, di situ orang yang menyalahkan itu dianggap syirik karena tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya. Lah mereka yang menolak seperti itu masuk karepe ngono meluruskan pemahaman-pemahaman tentang Islam, tapi lewat pintu pendobrakan yang luar biasa. Mimbabil ukuk, dari pintu sing pemecah belah. Akhirnya bapak sama ibu, atau bapak sama anak, atau ibu sama anak tidak lagi nyambung. Ini gara-gara narasi yang mereka bangun seperti itu. Wayaslukun, lan lumaku sapa haula, lumaku fitamassuk ing dalam berpegangan bi atharis salaf, kelawan asar-asare wong salaf. Artinya asar itu tinggalan-tinggalannya wong salaf. Tapi dengan cara apa? Sabilal juhud ing dalan angas, penolakan sing frontal. Mereka alasannya berpegangan tidak ada sumbernya dari orang-orang dulu. Di atas salaf alasannya orang dulu tidak ada melakukan demikian. Ya.
ora ono. Zaman Nabi ku ora ono. Ndak ada 7 hari, ndak ada 40 hari, ndak ada 100 hari. Dengan cara seperti itu dia mengingkari dengan frontal. Ala sabil juhud, dengan jalan frontal pengingkarannya. Wa yastabdilun, lan mengganti sapa haula, mengganti al hikmata ing cara yang bijak, wal mauidhah lan mauidhah al hasanah kang bagus. Wong Al-Qur'an sendiri itu cara menetapkan hukum aja pelan-pelan. Contoh keharaman minum aja itu dulu tidak langsung haram. Enggak. Pertama apa? Pertama itu caranya. Oh, kamu tidak boleh minum di waktu sholat. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu maaf jika jadi kau tidak usah melaksanakan sholat kalau dalam keadaan mabuk itu. Jadi setelah mapan, umat itu mapan, baru ada penjelasan dan penegasan innamal khamru wal maisir rijsun min amalis syaitan dan seterusnya itu. Baru itu. Demikian juga tentang kewajiban puasa. Puasa dulu itu diwajibkan itu pelan-pelan. Kutiba alaikumusiyam itu pelan-pelan diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang dulu. Tapi masih ada artinya pelan-pelan, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang mampu pun boleh juga tidak puasa tapi mengganti fidyah, menebus. Setelah umat Islam mapan baru faman syahida minkumus syahr. Orang yang sudah menjumpai itu bulan, ya puasa. Itu setelah Islam jelas. Sebelumnya masih longgar. Boleh berpuasa, boleh tidak. Tapi begitu Islam sudah kuat, turun lagi ayat faman syahida minkumus syahr. Ini artinya apa? Jadi syariat itu masuknya itu bil hikmah, dengan cara bijak. Tidak dengan cara juhud, tidak dengan cara frontal. Wa istabdilu, dan mengganti sapa haula al hikmah ing bijak, wal mauidhah lan mauidhah al hasanah kang bagus, warrafah lan lembut, warahmah tegese welas asli, bil ghilzah kelawan kasar, wal jafwah lan tegese angkuh, wasu'il adab dan elek tata kramane, wa qillatidz dzauq lan sedikit perasaan, enggak nganggu perasaan. Padahal manusia itu makhluk perasa. Mendakwahkan kebenaran pun dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Mereka mengajak Islam tapi dengan cara yang tidak Islam. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidul qalb lang faddu min haulik. Dengan penuh kerahmatan, penuh kasih sayang, kau akan bisa menggandeng mereka, wahai Muhammad. Lintalahum. Tapi walau kunta fadzan ghalidul qalb,
lang faddu min haulik. Andaikan kamu keras, kasar, keras hatinya, iya melayu, lang faddu min haulik, akan lari mereka dari kanan kiri. Inna minal atiyah, setuhune iku setengah saking wong sing ngaku-ngaku dai, ngaku-ngaku mengajak membela kebenaran. Ulaika utawi ana jenise mengkono wong-wong alladzina yansibun, alladzina ya wong akeh yansibun kang menisbatkan sapa ulaik anfusahum ing pira-pira awake ulaik dinisbatkan ila tasawuf maring tasawuf. Kadang-kadang mereka itu memproklamirkan diri, menisbatkan diri seolah-olah mereka lah orang yang sufi. Wahum hale utawi ulaik ab'adun nas iku aduh-aduhi menungso an hakikatihi saking hakikate tasawuf. Tapi mereka sebetulnya orang yang paling jauh dari hakikat tasawuf itu sendiri. Tapi mereka yang digembar-gemborkan, kami menggunakan salafus soleh, salafus soleh, salafus soleh. Caranya mereka tapi tidak selembut orang-orang dulu. Dengan cara frontal. Ya tidak ada. Orang mau Islam dengan cara dibom itu tidak ada. Islam itu sampai saat ini bisa meluas itu bukan karena pedangnya. Pedang itu berlaku ketika memang kita dimusuhi. Tapi bukan untuk mengajak dengan pedang. Pedang itu ada karena memang kita dimusuhi. Bukan mengajak Islam dengan cara pakai pedang, tidak. Pedang itu adalah pertahanan karena ketika kita dimusuhi pun kita tidak harus takut. Nah itu. Nah mereka yang seolah-olah merasa dirinya paling benar, paling sufi, menggunakan ajaran-ajaran salafus saleh, tapi perilakunya jauh dari kelembutan orang-orang yang soleh dulu. Wajauharihi lan intine tasawuf, wajauharihi lan intine tasawuf. Fasyawwahu mongko syawahu itu istilahnya mengalih rupakan sing ora enak dipandang. Wasyawwahu suratahu, fasyawwahu mongko merubah rupa sapa ulaik, ngrubah rupa sing ora nyaman dilihat lah. Sawahu wong sing menampilkan peraupan sing ora enak. Islam itu kan senyum. Fasyawwahu mongko mengalih rupakan, ganti rupa sehingga rupane jadi menakutkan. Sapa ulaik surah tau ing rupane tasawuf. Wadan nasu lan menodai sapa ulaik karomatahu ing kemuliaane tasawuf. Mereka itu merubah esensi tasawuf itu sendiri. Esensi tasawuf itu sangat lembut sekali, apalagi dengan sesama manusia, sesama makhluk Allah, hamba Allah. Wong Allah sendiri itu walaqad karramna bani Adam, aku muliakan anak-anak Adam. Ini artinya baik yang kafir maupun yang mukmin. Mang kafir pun yang mencipta itu Allah.
tetap Allah menghargainya karena ciptaannya. Tetapi kalau mukram, aku muliakan, itu nanti dulu memang. Tapi kalau karrama yukarrimu takrim, ini istilahnya ukhuwah basyariyah. Persaudaraan sesama manusia, sesama anak Adam. Itu namanya karramna bani Adam. Ini menginspirasi kita sebagai sesama anak Adam. Kita diperintahkan untuk apa? Ukhuwah basyariyah. Kita ukhuwah, ada istilah ukhuwah diniyah, ukhuwah islamiyah, atau ukhuwah nahdiyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Ukhuwah an-nahdiyah, kita harus masuk lebih. Kita ukhuwah nahdiyah sesama warga Nahdlatul Ulama belum bisa menyodara, belum naik kelas. Ukhuwah nahdiyah nanti naik menjadi ukhuwah islamiyah, sesama umat Islam. Setelah kita lolos, berhasil menjadi ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah sebangsa dan setanah air. Setelah lolos dan bisa ukhuwah watoniyah, kita ukhuwah basyariyah, ukhuwah sesama hamba Allah, sesama anak Adam, baik orang negeri manapun. Nah, ini yang mestinya patut menjadi pembelajaran. Nah, mereka itu alladzina yansibuna anfusahum ila tasawwuf wa hum ab'adun nas an haqiqatihi. Mereka yang mendeklarkan diri sebagai orang-orang yang tasawuf karena mengikuti salafus salih, tapi justru mereka jauh dari hakikat tasawuf itu sendiri. Dan inti tasawuf itu sendiri, inti tasawuf dari kata suf itu lembut, orang yang hatinya lembut sekali, tidak pernah mencela siapapun. Tapi fasawwahu suratahu, mereka mengalih rupakan penampilan mereka. Mestinya tasawuf itu membuat orang nyaman, tapi karena yang membawa mereka, akhirnya tasawuf menjadi ditakuti, Islam menjadi ditakuti. Islam itu mestinya itu sentuhannya dari kasih sayang. Karena mereka yang gembar-gembor tentang keislaman dengan penampilan yang menakutkan, akhirnya Islam ditakuti. Islam itu adalah karamah mulia, karena yang membawa mereka dengan mulut-mulut yang tidak baik, akhirnya terkotori dengan mulut-mulut mereka. Wa afsadu lan merusak sapa ulaik siratahu ing perjalanane tasawuf. Siratahu ing perjalanane tasawuf, merusak lakune tasawuf. Perilaku tasawuf itu luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa lembut sekali. Tapi dirusak oleh mereka yang salah mengartikan tasawuf itu sendiri. Wajarru ilaihi, wajarru lan menarik sapa ulaik ilaihi maring tasawuf
wa ila a'immatihi lan maring pira-pira pemimpin-pemimpin tasawuf minas sadah saking para sadah para sayyid al arifin kang makrifat kabeh wal asatidzah lan pira-pira guru-guru mulya al murabbin kang ahli mendidik ditarik kemana? Al-intiqada alladzi al-intiqada ing intiqad itu kayak penajaman yang panas. Jadi guru iku mestine digugu ditiru dengan penuh kelembutan, ditarik dengan cara mereka al-intiqadal ladzi ing penerobosan sing panas sing menyengat. Mereka membawa narasi-narasi mereka terhadap guru-guru yang mulia yang arif yang memang punya tugas yang mulia mendidik bagaimana ngeramut umat, ngeramut jamaah dengan baik supaya netes, supaya mulia, supaya benar, tapi ditarik dengan cara penerobosan sing menyengat. Artinya apa? Ya akhirnya tidak berhasil. Apa misi dakwah mereka tidak sampai, tidak disambut. Untung dulu para pejuang-pejuang Islam yang lebih dulu hadir di tanah Jawa, orang yang bisa memahami tradisi-tradisi Jawa dulu. Sampai para wali-wali dulu itu nama-nama Arab saja diubah jadi nama Jawa. Itu supaya apa? Bisa jawani. Sampai Mbah Sunan Kudus Masjid Kudus itu ornamennya ora kaya masjid, jadi kaya stupa. Supaya apa? Orang-orang Hindu dulu itu masuk masjid itu tidak merasa aneh, supaya merasa masuk di dalam rumahnya sendiri. Sampai saking oleh menghargai orang-orang dulu, Mbah Sunan Kudus pun ikut tidak dahar daging sapi, sebab waktu itu masyarakat itu menyembah sapi. Ya supaya bisa masuk dulu. Apakah itu pernah dilakukan Nabi? Ya walaupun tidak sama, Nabi itu pernah ketika datang dari Mekah menuju Madinah. Waktu itu Nabi kiblatnya diperintah kayak wong Yahudi sekitar Madinah itu kiblatnya Baitul Maqdis, Palestina. Nabi juga menghadap Baitul Maqdis walaupun tidak lama. Tapi itu pelajaran secara tidak langsung seolah-olah supaya orang-orang Yahudi itu tidak memusuhi dengan keras kepada baginda Nabi. Nabi menghadap Baitul Maqdis walaupun tidak lama akhirnya menghadap ke Ka'bah lagi. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka karena mayoritas orang Madinah, orang Yahudi, kiblatnya adalah Baitul Maqdis, maka Nabi pun saat itu juga menghadap Baitul Maqdis. Supaya apa? Senyawa
ini caranya pelan-pelan. Caranya adalah bil hikmah, dengan cara yang sebijak mungkin. Innana setune kita iku la na'rifu, ora pernah mengenal kita at-tasawuf ing tasawuf. Khurafatin ing pira-pira khurafat. Betul memang kami tidak melihat tasawuf itu adalah khurafat wa abatilan pira-pira kebatilan-kebatilan wa dujalan ya tegese apa batil wa syu'udatan lan sulapan. Kami tidak mengenal itu. Innana setuni kita iku la na'rifu, orang mengenal kita. At-tasawuf ing tasawuf, khurafat ing khurafat. Tasawuf itu bukanlah khurafat. Dan tidak harus khurafat memang. Wa abatil lan pira-pira barang batil. Wa dujalan lan ya pemalsuan atau wa syu'udatan lan sulapan. Su'udah itu sulapan. Tasawuf bukanlah khurafat. Tasawuf bukanlah hal-hal yang batil. Tasawuf bukanlah sulapan. Innana teman kita iku la na'rifu, juga orang mengenal kita. At-tasawuf ing tasawuf nadhariyatan ing pira-pira pemikiran falsafiyah kang bangsa filsafat. Tasawuf juga bukanlah pemikiran-pemikiran yang dasarnya logika saja, filsafat. O afkaron utawa pemikiran-pemikiran ajnabiyah yang asing-asing, yang aneh-aneh. Au aqaidah utawa pira-pira akidah syirkiyatin kang basa syirik. Hululiyatin yang terpecah-pecah, au ittihadiyatin utawa bersatu. Artinya apa? Betul memang tasawuf itu bukanlah pandangan-pandangan filsafat. Tidak mengenal itu. Sekarang cara pandang filsafat. Jadi kadang-kadang agama itu dilogikakan. Contohnya agama yang dianggap dilogikakan. Kayak musim haji, karena mungkin banyaknya haji daripada haji ki apa menumpuk-numpukkan al hajju ashhurum maklumat. Haji itu kan beberapa bulan yang jelas, dianggap lamun ora cukup hanya pada waktu wukuf ora kudu tanggal 9 Arafah, bagaimana itu. Akhirnya dilogika seperti itu. Sebab dasarnya al-hajju asyhurum maklumat. Haji itu adalah bulan-bulan tertentu. Artinya boleh tidak pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini karena yang jamaah hajinya bludak maka caranya begini. Ya bukan seperti itu caranya. Tidak harus dilogikakan. Itu pemikiran-pemikiran afkariyat ajnabiyat. Pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh.
atau disebut liberal yang terlalu bebas. Ya tidak seperti itu. Atau tasawuf itu juga bukan akidah-akidah yang mudah mensyirik-syirikan orang. Ya tidak juga. Baik bersatu atau terbelah-belah, pokoknya kapan gak podo karo aku, syirik. Ya bukan itu juga. Innama nabra'u angin pestine, inna nastune kita iku nabra'u iku bebas kita ilallah maring Allah min hadza saking iki kulli sekabeh hadza. Agama tidak sama dengan itu semuanya. Wa na'tabiru lan mempertimbangkan sapa kita anna kullama setuhune sekabehane barang yukhalifu kang bedani apa alkitab ing Al-Qur'an was sunnah lan hadis wala yakbalu lan ora menerima apa ma at-takwil ing takwil ing penjelasan huwa utawi kulluma iku makdzubun iku bisa dibohongi. Dakhilun bisa dileboni pikiran-pikiran yang tidak baik. Wa mulsakun lan bisa ditempeli biaidin kelawan tangan-tangan, biaidi aimmatin kelawan tangan-tangan pemimpin, wan nufusin dan pira-pira nafsu dhaifatin yang lemah, artinya segala hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah, tidak menerima untuk ditakwil, tidak menerima untuk ditafsirkan, hal itu pasti bisa dibikin-bikin, iso digorohno, bisa dipalsukan, bisa dimasuki oleh pemikiran-pemikiran yang lemah. Jadi orang-orang yang tidak menghadirkan hujahnya, baik apakah Quran ataukah sunnah Nabi ataukah ijma ataukah qiyas, ini artinya menerima untuk ditakwil, itu adalah ijma dan qiyas, itu penjelasan dari takwil. Itu pasti ditempeli oleh pikiran-pikiran yang tidak sehat. Jadi iki dalili Quran kiye, dalili sunnahnya ini. Tetapi juga tidak mutlak Quran dan hadis saja. Quran dan hadis itu menerima takwil. Perintahnya apa? Faktabiru ya ulil albab. Kita disuruh mempertimbangkan, itu artinya juga manusia diberi ruang untuk memberikan penakwilan. Nanti nek gak ngono, nanti bisa rusak cara memikirkan. Contohnya kayak yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah ada di tangan manusia. Itu nek tidak menerima ditakwil ya repot. Ya siapa yang berhak? Ya mereka yang ahlinya. Maka kita mengenal ijma dan qiyas.
menjelaskan tentang ayat Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diperintahkan nonggone satu tempat, di situ kamu akan ketemu Tuhan. Itu nanti kalau diterjemah secara letterlek berarti Tuhan ada di situ. Nah, disinilah makanya segala hal yang menyimpang dari Quran, yang menyimpang dari hadis, yang tidak menerima takwil, itu biasanya mudah diadu-adu, mudah dibohongi. Dakhil artinya apa? Mudah disusupi, mudah dimasuki pikiran-pikiran yang tidak sehat, mudah ditempeli oleh tangan-tangan lemah imannya. Inilah kita harus berpegangan kepada ahlus sunnah ini supaya selamat keyakinan kita dan tetap bijaksana dalam mengajak mendakwahkan Islam itu sendiri. Innana na'rifu tasawwuf madarisa ilmiah summaqa. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana amamada ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awali muqtakhimi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tadfa'u an nabiyatana wa ta'un ya man idza arada syai'an yaqulu lahu fayakun. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajad kafi likulli kafi kafan kafi wanin kafi. Alhamdulillah ya kafi ikfina wa ahlina wa man fil jami'a anil bala wal waba qabla al sama ya latifan bi khalqih ultuf bina wa ahli manazal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim khair nas'aluka bi khairi masalim habibuk wa na'udzu bika an syarri sallallahu muhammadin nabi ummi wa alihi subhana rabbika rabbil izzati wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.